Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di pertemuan ini mungkin ini pertemuan yang keberapa saya lupa ya. Eh, yang jelas kita ketemu lagi di mata kuliah yang berbeda. Tentunya di sini mungkin mata kuliah yang baru dan sebelumnya juga belum pernah diajarkan ya. Oke, ini kalau kita lihat kita lebih belajar ke pemrograman di aplikasi mobil ataupun bisa dikatakan aplikasi perangkat bergerak ya. Nah, karena ini kelasnya berbeda, kalau biasanya di kelas lain saya mengajarnya menggunakan bahasa pemrograman Flutter ya. Nah, kita coba kalau yang kelas ini kita akan coba yang berbeda karena kalau kita gunakan Flutter takutnya nanti nggak selesai ya karena memang pertemuannya terbatas. Oke, di sini di layar terlihat di situ sudah saya buka ya. Di samping kiri atas itu ada alamatnya. Kita akan coba menggunakan Ionic Framework ya. Jadi ini salah satu framework dari sekian banyak framework yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi mobil atau perangkat bergerak. Kemudian tentunya karena ini sudah sudah semester atas ya, nanti kita bisa gunakan untuk skripsi ataupun juga bisa digunakan untuk pengembangan yang lain. Kalau pengalaman saya di semester sebelumnya, mungkin di kakak tingkat Anda, untuk kelas ini ternyata juga sebagian besar selesai ya. Artinya materi kuliah yang saya sampaikan ini ternyata juga selesai untuk dikerjakan meskipun agak molor juga karena emang waktunya yang terbatas gitu ya. Nah, hari ini mohon maaf saya tidak bisa live secara langsung. Ini saya rekam dulu ya karena emang saya juga baru tahu kemarin hari Jumat ternyata jadwalnya dimulai hari ini. Jadi mohon maaf mungkin hari ini belum bisa bertatap muka langsung secara live. Mungkin minggu depan kita bisa ketemu langsung meskipun secara daring ya. Kalau ini saya buatkan rekaman video, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dikerjakan apa yang harus dikerjakan pada hari ini. Karena nanti kedepannya karena kita berlanjut materinya, jadi saya harap materi yang saya berikan hari ini ya harus diselesaikan hari ini ya, atau setidaknya 1 minggu ini harus selesai. Kalaupun nanti ada pertanyaan, kita kan sudah punya WA group ya. Kita sudah punya WA group, silahkan ditanyakan di WA group. Jadi nggak usah malu-malu ya. Kalau Japri ya tetap saya balas, tapi lebih baik di WA group. Karena kalau Japri saya sangat sulit men-tracernya atau menelusurinya. Kalaupun misalkan WA-nya pas malam atau pas di perjalanan, terus nanti ketutupan dengan WA lain, lah saya susah nyarinya. Tadi yang WA siapa harus nyari satu-satu. Tapi kalau di grup itu kan enak ya, ada temennya mungkin yang sudah tahu caranya bisa saling membantu gitu. Oke, kita langsung aja ke intinya pada hari ini nanti kita fokus pada instalasinya dulu ya. Kita fokus pada instalasinya dulu dan kita kenalan juga dengan namanya Ionic Framework. Oke, kita lihat di layar di situ sudah muncul di halaman webnya, di situ muncul dikatakan satu kode base digunakan untuk berbagai platform ya. Artinya Ionic ini nanti bisa untuk membangun website, bisa untuk membangun mobil itu bisa 2 atau lebih. Kalau di Ionic nanti bisa kita gunakan untuk Android ataupun untuk iOS ya. Tinggal nanti bagaimana kita mengkompilnya. Oke. Kita turun dulu. Nah, di sini ada sedikit pengenalan ya. Ada yang mengatakan hybrid, ada yang mengatakan native. Nah, yang kita pelajari ini adalah hybrid. Ya, tentunya apa sih bedanya hybrid sama native gitu ya? Kalau native itu lebih ke kode intinya, artinya kita akan lebih banyak membuat coding lebih ke bahasa aslinya. Tetapi kalau hybrid itu sebenarnya kita tidak ke bahasa aslinya tapi masih menggunakan jembatan ya. Nah, jembatannya itu sudah dibuatkan oleh Ionic. Artinya nanti kita lebih fokus ke sisi user interface-nya sama bagaimana kita mengkomunikasikan data ataupun
membaca data yang dari web service ataupun dari sumber data. Nah, karena hybrid itu sebenarnya lebih banyak cenderung ke bahasa pemrograman web ya. Jadi emang kenapa ada istilah hybrid itu tujuannya adalah bagi yang sudah paham web itu tidak repot ketika belajar hybrid, karena emang ini lebih mendekati ke website, tapi compile-nya, publish-nya, deploy-nya itu lebih ke aplikasi perangkat bergerak atau platform mobile. Oke, di sini, nah ini sebenarnya emang lebih fokus ke web ya, tapi nanti kita bisa compile ke apa namanya Android atau iOS gitu. Oke, ini bisa ada beberapa komponen, jadi nanti user interface-nya itu sudah ada, kita tinggal pakai ya. Meskipun kita bisa membuat kelas sendiri ya, tapi ini biar nanti nggak repot, kita gunakan yang user interface yang sudah ada, kita bisa pakai, bisa kita kembangkan, entah itu kita edit CSS-nya atau style-nya gitu ya. Terus ditulis dalam satu bahasa atau sekali tulis, tapi nanti bisa dikompil ke beberapa platform ya. Kemudian di samping kanan ini sudah ada, di situ ada run iOS, tapi nanti kita coba yang Android aja, kalau iOS nanti takutnya kan nggak semua punya iOS ya. Oke, nah ini kenapa saya memilih Ionic ya? Ini juga saya dulu pernah berbagai macam framework saya coba gitu ya. Pernah ada namanya Fustool, saya dulu pertama kali menggunakan Fustool ya. Karena saya juga Android Studio juga nggak begitu cocok, ya repot juga kalau ngajar pakai Android Studio. Kasihan mahasiswanya mungkin yang laptopnya atau PC-nya nggak kuat banget juga nanti akan lambat gitu ya. Nah, di sini kita gunakan Ionic. Ya, sebelumnya saya pernah juga namanya Fustool ya, tapi Fustool saya mengikuti tapi nggak konsisten. Artinya dulu awalnya berbayar, ada versi berbayar, ada versi gratis dulu awalnya. Kemudian yang kedua ada versi, oh ternyata yang berbayar sudah full gratis saja, jadi tidak perlu bayar, langsung semuanya gratis. Tetapi pagi tadi saya cek ya, rencana saya menggunakan Fustool, ternyata malah berbayar semua ya. Karena kalau di Fustool itu sebenarnya lebih enak lagi, jadi codingnya lebih simpel lagi. Tapi ya karena sudah berbayar, akhirnya ya udah, kita mau nggak mau kita belajar ke Ionic ya, seperti itu. Nah, kenapa kita menggunakan Ionic? Di situ sudah ada tulisannya di layar, up to 60 frame per second. Artinya ketika nanti menggunakan Ionic ini, kita gerakan animasi di handphonenya tuh halus ya, tidak rendet-rendet gitu ya. Kemudian konsisten apa namanya, performanya 100%. Kemudian kalaupun nanti ada penurunan itu mungkin ya sekitar 1,8 detik ya. Atau kalaupun apa namanya, pengembangannya juga bagus ini, kecepatannya. Kalau versi lama itu mungkin apa namanya, lambat, tapi ini disampaikan di situ 2 kali lebih cepat daripada versi sebelumnya ya. Oke, dan seterusnya. Nah, ini bahasa pemrogramannya nanti macam-macam. Mau menggunakan Angular, mau pakai React, mau pakai Vue atau yang JavaScript ya. Nah, ini saya masih bingung nanti mau kita gunakan yang mana. Ini ada Angular, React, Vue sama Ionic. Nah, di sini nanti kita pilih salah satu. Kalau yang semester sebelumnya kita gunakan Vue, cuma nanti yang ini saya pengen kalau nggak Angular ya React lah. Nanti kita coba lihat di dokumentasinya. Simple dan tidak repot ya, karena di sini nanti kita menggunakan HTML, CSS dan JavaScript sebagai bahasa pemrograman dasar, tetapi nanti ada tag-tag khusus yang bawaan Ionic ya. Jadi ngetiknya mirip seperti HTML. Nah, ini contohnya, nah ngetiknya seperti ini. Ini kan kayak tag HTML kan. Ini ada tombol-tombol. Nah, ini juga berbasis HTML, ada list ya. Ini tampilan iOS, ini tampilan Android-nya, hampir sama juga ya. Terus, nah ini juga bisa membaca bawaan natifnya ya, tapi tetap ada namanya penghubungnya ya. Di sini bisa memilih sekitar 120 ya, lebih dari 120 plugin yang digunakan untuk mengakses kamera, mengakses GPS, Bluetooth dan selebihnya ya. Tapi nanti
tetap kita membutuhkan SDK yang digunakan untuk membaca itu. Nah, ini untuk kamera scriptnya seperti ini. Ini untuk membaca apa namanya GPS ya dan seterusnya. Nanti ada banyak. Oke, apalagi ini Oke, ini pengembangannya juga cukup banyak sih ya. Ada sekitar 5 million developer di 200 kota ya atau 200 negara. Nah, ini juga ada beberapa platform yang sudah menggunakan Ionic. Nah, ini sudah bisa Anda lihat sendiri, PayPal, terus apa tadi yang dan seterusnya ini termasuk Google Map juga bisa digunakan. Oke, kita coba mulai ya. Di sini kita get starter aja. Klik. Nah, ini mohon maaf ini saya menggunakan ini kok gini. Oh, ini baru ya. Kita jangan pakai yang inilah. Kita coba yang lewat atas. Saya juga baru tahu ada itu tadi ini. Oh, ini harus daftar. Sebentar kita coba ke dokumen instalasi karena emang hari ini kita fokus ke instalasi dulu. Nah, ini ya. Jadi kita akan menginstal di situ ada pilihannya sih di samping kiri apakah React, Angular, JavaScript atau Vue. Ini ternyata yang paling atas itu React. Nah, nanti mungkin kita pakai yang paling atas saja. Kalau dulu pernah saya menggunakan Vue yang sebelumnya. Nah, ini kita coba pakai React yang mungkin lebih lebih dahulu dikembangkan ketika membangun Ionic ini. Oke, diinstal dan seterusnya. Oke, kita turun dulu. Nah, teman-teman nanti ini diperhatikan ya. Nanti silahkan diunduh. Nanti saya list di e-learning ya. Silahkan diunduh Node.js-nya ya. Nah, saya kira gampang ini. Nanti kalau kita buka webnya. Oh, sorry, Node.js ini. Node.js. Oke. Ini webnya alamatnya node.js.org ya. Nanti silakan dibuka, diunduh gitu ya. Oke, kita tunggu. Nah, di sini sudah ada versi yang terbaru ya. Tapi kalau misalkan pengen yang rekomendasi boleh yang samping kiri. Nah, nanti silakan diunduh, nginstalnya gampang, tinggal di double klik di next gitu aja. Saya kira nanti itu tidak perlu saya demokan ya. Karena di tempat saya juga sudah ada Node.js-nya ya. Oke, sudah diinstal, kemudian perintahnya ini npm install min-g add ionic CLI. Oke, saya buka terminal ya. Kalau di Windows namanya command prompt cmd ya. Nah, ini saya buka terminal sebentar ini biar tampilannya biar gelap gitu ya. Kalau di CMD kan nah, tapi tulisannya nggak kelihatan ya. Oke, sebentar. Oh, ya udah, tempat saya putih aja lah ya. Tempat saya putih aja. Saya buatkan hitam malah bingung. Nah, di sini apa namanya? Nanti kalau di tempatnya teman-teman setelah menginstal Node.js ya, silakan diunduh, diinstal, baru buka cmd ya. Nanti perintahnya seperti ini, npm install, diikuti aja min-g. Min-g itu artinya global, jadi bisa dijalankan di folder manapun ya. Add ionic garis miring CLI, enter. Oke, kita tunggu. Ini harus terhubung dengan internet ya, akan mengunduh gitu ya. Kita tunggu dulu biar selesai unduhnya. Ya, nanti lama enggaknya tergantung koneksinya. Ya, ini kelihatannya koneksi saya nggak tahu ini agak lambat ini. Oke, kita tunggu. Kalau ada warning diabaikan nggak apa-apa ya. Oke, sudah selesai di situ dan sudah terinstall versi Ionic versi 6.18.1. Oke. Dalam waktu sekitar 28 detik. Oke, kita turun lagi. Jika sebelumnya sudah install Ionic dan membutuhkan install, oh ini
Jadi ini kalau pengen menginstal ya, dan yang bawahnya kalau mau install lagi gitu ya. Oke, kita turun lagi. Kita gunakan di sini Ionic Star, kita coba ya. Kita ikuti aja dokumentasinya. Oke, ini biar tak copy paste aja. Oke. Saya naikkan dikit biar kelihatan ya. Ionic Star, kita enter. Oke, di situ apakah ingin menggunakan creation wizard gitu ya. Nah, ini kita jawab boleh yes, boleh no, tapi karena ini latihan kita coba iya saja ya. Kita jawab Y, enter. Wah, oh berarti tadi ketika kita membuka klik start yang tadi yang di awal tadi ternyata langsung di generate di sini gitu ya. Oke, kita coba karena ini jawabnya yes, kita coba ikuti dulu ya. Misalkan di sini aplikasinya kita buat semacam web apa ya, semacam profil ya, sebuah web company profil misalkan ya. Oke, misalkan saya buat aplikasi Shopee UDB ya, atau Shopee News misalkan. Oke, warnanya terserah ini nanti sesuai masing-masing. Oke. Nah, ini layoutnya pengen apa ya? Mau yang tabs, mau yang menu, atau list ya. Ini tergantung kebutuhannya masing-masing. Oke, ini karena baru nyoba, kita coba yang tab aja. Nah, bahasa pemrograman pilih yang mana? Kita gunakan yang React aja ya. Kita klik continue. Oke, kita tunggu. Oke. Wah, ini harus daftar ternyata ya. Oke, di sini berarti teman-teman harus buat akun GitHub ya. Oke, tapi di sini kita coba anggap aja belum punya akun ya. Saya coba mendaftar. Tapi kalau sudah punya akun nanti silakan langsung lanjutkan dengan GitHub. Oke, ini kelihatan saya udah punya akun tapi saya lama nggak buka ya. Kita coba aja, kalau nanti gagal saya akan pakai apa namanya akun yang lama aja ya. Oh, username sudah ready, oke. Saya coba menggunakan kayak GitHub aja. Mudah-mudahan saya masih ingat passwordnya. Oke, nah ini passwordnya apa saya lupa ini. Oke. Oh ini betul. Saya diminta. Oh ya, saya cek dulu ya email saya. Ternyata di situ saya punya akun ternyata ya. Saya punya akun. Oke, saya karena lama nggak login juga saya cek dulu di email saya, dikirim email yang Yahoo dan itu ternyata sudah lama juga ya emailnya. Oke, ini sudah terkirim. Saya coba login. Oke, sudah terverifikasi ya. Oh ya, dulu pernah pakai itu juga. Oke, saya authorization. Jadi nanti lebih enak teman-teman daftar dulu ke GitHub ya. Daftar dulu ke GitHub baru join ke sini. Oke, sekarang aplikasi sudah bangun di terminal selama oke. Kita cek. Oh, lagi diboot ya, ditunggu. Oke, kita tunggu dulu. Nah, selesai. Jadi ternyata tadi simpel ya, karena apa ya, belum punya akun di Ionic-nya, saya di redirect di situ. Terus karena belum login, saya login menggunakan GitHub, terus di authorization biar connect, dan di sini ada peringatan aplikasinya lagi dibangun di terminal ya. Terus suruh menunggu ya. Tadi kita tunggu ternyata ya ini sudah proses menginstal gitu ya. Nah, kita tunggu aja, ini proses download beberapa. Nah, ini sudah download, langsung di generate
direktori Shopping News-nya, kemudian didownloadkan master dari tabs-nya, jadi nanti sudah ada tampilan tabs, kita tinggal ngelanjutin aja. Karena ada tabs, ada yang drawer samping kiri itu juga ada. Oke, kita tunggu dulu. Ini lagi mengunduh ya. Oke, kita tunggu. Nah, lama atau tidaknya tergantung koneksi. Oke, kita tunggu sampai selesai dulu. Agak lama ya ternyata ya. Oke, tinggal dikit ya. Nah, itu kita tunggu dulu. Lagi finishing, lagi proses apa ya? Tadi kan setelah download terus di install ya, tapi masih di background misalnya. Nanti kalau ada pesan warning seperti ini diabaikan aja nggak apa-apa ya. Karena emang kalau menggunakan npm itu ada beberapa versi yang selalu update ya. Oke, kita tunggu sampai finishing. Nanti yang di command prompt kurang lebih caranya sama. Nanti kita coba juga sampai dijalankan ya. Nah, nanti kita lihat tampilannya seperti apa. Terus targetnya nanti teman-teman ini ya kalau kita sampai UAS harus jadi ya aplikasinya. Tentunya nanti kita satu project aja, artinya materi yang mengerjakan project langsung. Nanti topiknya seperti apa akan saya terangkan minggu depan. Hari ini kan baru pengenalan ya. Belum tentu nanti topiknya Shopping News enggak. Ini tadi kan saya hanya asal contoh aja ya. Nanti minggu depan kita tinggal melanjutkan pengen dibuat seperti apa. Nah, nanti nama aplikasinya tidak harus Shopping News, nanti sesuaikan dengan tempatnya masing-masing ya. Mau pakai namanya sendiri boleh atau pakai nama lain juga boleh. Karena nanti di sini kita akan coba beberapa komponen ya. Mungkin bagaimana kita membaca data dari internet, bagaimana kita membuat list, bagaimana kita membuat detail list dan sebagainya. Ya, nanti kita coba beberapa komponen karena emang komponennya banyak sekali, ada 200 lebih. Kalau kita coba semuanya juga nggak akan cukup waktunya. Oke, ini ternyata cukup lama juga ya, kita tunggu dulu. Nanti untuk kebutuhan instalasi ya akan saya list nanti di learning ya. Di sini kan ada sebelum ke sini ya, sebentar. Ada namanya preview, kemudian ada juga nah ini nanti ada instalasi, tadi sudah kita buka ya. Nah, oh ini tadi entah. Ya, ini nanti yang Node.js sudah kita unduh. Kemudian GitHub tadi harus punya akun ya. Terus juga perlu menginstal Git juga. Dan seterusnya ya. Nanti saya list yang harus diinstal di dalam laptopnya masing-masing. Termasuk nanti software apa saja untuk codingnya biar nanti enak ngodingnya ya. Oke, sudah selesai atau belum?
Oh, belum ternyata. Kita tunggu dulu. Nanti kalau sudah selesai cara menjalankannya seperti ini. Jadi nama project kita tadi apa? Kalau di contoh dokumentasi ini kan my app ya. Kalau di tempat saya tadi shopping news. Jadi nanti berarti saya CD shopping news kemudian kita jalankan pakai Ionic server. Jadi nanti di sini apa namanya? Akan dijalankan servernya. Jadi ini mirip-mirip website sebenarnya. Ya. Tapi nanti kita coba aja tampilannya seperti apa. Oke, masih menunggu lama. Kita tunggu aja. Oke, ini ternyata juga masih lama. Kalau coba ini mungkin tempat saya agak apa ya? Nyendal gitu ya. Saya coba Ctrl C dulu. Oke. Ini saya paksa berhenti ya. Oke, kemudian mudah-mudahan tidak bermasalah. Kalau bermasalah nanti saya ulangi. Oke, di sini perintah terakhir adalah node install.js ya. Oke, di situ coba saya buka foldernya terlebih dahulu. Nah, ini kebetulan foldernya seperti ini. Oke. Folder hasil instalasi. Jadi nanti hasil instalasinya ada di folder masing-masing ya. Tergantung CMD-nya tadi posisi di mana. Kalau di tempat saya posisinya ada di home ya, di home kemudian ada folder shopping news. Nah, nanti tempatnya teman-teman mungkin ada di C atau di D ya. Kalau bisa CMD-nya dipindah ke D dulu atau ke disk yang tidak di C lah intinya. Kalau di C nanti takutnya hilang. Ya. Oke, kemudian ini saya coba berpindah ke folder shopping news ya, pakai perintah cd shopping news. Kemudian tadi perintahnya Ionic server. Oke. Kita coba di sini langsung melakukan start. Jadi yang perintah atas ini saya paksa hentikan ya. Tadi selesai atau enggak saya juga enggak tahu karena memang kok enggak ada indikator selesai. Oke, ini kita tunggu dulu. Project running di port 172.16.072. Oke. Kita lanjutkan. Oke, ini langsung membuka. Oh, sudah bisa. Oke. Berarti tadi ternyata proses instalasi di sini kelihatannya nggak berhenti, cuma mungkin sinyal selesainya itu nggak ada respon ya. Tadi saya Ctrl C gitu, terus saya paksa berhenti, kemudian di sini saya berpindah ke folder yang nama aplikasinya, nama projectnya, kita jalankan Ionic server. Ini proses start, kita tunggu, terus di compile. Nah, di sini sudah running ya. Nanti kalau sudah selesai, sudah final, kita jalankan pakai npm run boot. Ini artinya untuk versi production. Kalau ini kan masih versi apa namanya, versi developer. Nah, ini nanti previewnya kita menggunakan browser aja biar nanti nggak keberatan ya. Nah, ini biar kelihatan browser, browsernya nanti seolah jadi aplikasi di handphone, di Androidnya masing-masing. Ini saya berpindah dulu ke developer ya. Ini kan saya pakai Chrome ya. Nanti pakai titik berapa 3 more tools developer tool ya. Nanti di situ silakan diaktifkan mode device menjadi apa namanya handphone ya di sini. Ini ada pilihannya handphonenya yang mana. Gitu. Nah, nanti aplikasinya jadinya seperti ini. Jadi ada tab 1, tab 2, tab 3. Seperti itu ya. Ini baru demo hari ini. Nah, nanti kita bisa mengcustomnya atau mungkin nanti kita buat project kosong gitu juga bisa. Oke. Ini cara yang pertama tadi kita jawab pakai apa tadi? Yes ya. Menggunakan app creation wizard yes ya. Coba kita ulangi satu kali lagi tapi kita jawab no. Oke, ini CMD-nya saya Ctrl C lagi. Oke, saya
Kalau di Windows gampang ya, nanti D.2 gitu aja berarti pindah ke D. Cuma ini saya tak mundur satu langkah dulu. Saya akan berpindah ke folder dokumen kuliah. Oke. Saya pengen berpindah ini kelas C ya, saya buat di C ya. Oke, saya buat folder dulu di sini. Misalkan Vcom C. Oke. Ini kelas biar apa namanya saya pindahkan ke folder dokumen di folder kuliah biar nanti projectnya nggak kemana-mana. Kalau yang pertama tadi ternyata ada di folder home, nanti malah repot tempat saya gitu ya. Tapi kalau di tempatnya teman-teman nanti pakai D.2 gitu aja. Oke, berikutnya kita ulangi tapi pakai cara yang tadi mana ini ya. Kita ulangi menggunakan Ionic Star lagi. Oke, kita copy lagi ya. Nanti ada pertanyaan kita coba jawab no. Ini kita bersihkan dulu. Oke. Enter. Nah, tadi kan kita jawab yes, jadinya seperti tadi. Kita coba jawab no, bentuknya kayak apa. Oh, ini seperti ini. Kita suruh milih nih. Pakai keyboard ya ini, pakai panah atas. Mau pakai mana? React atau Angular atau Vue. Nah, kalau yang tadi kita pakai apa ya tadi? React ya. Oke. Berarti tadi defaultnya Angular ya, tapi ya sudah kita gunakan React.js ya. Oke, kita enter. Oh, enak seperti ini harusnya. Kita kasih nama misalkan Vcom. Oke, Vcom UDP. Enter. Nah, di sini langsung ada pilihan mau pakai blank atau list atau my first aplikasi. Di situ sudah ada contoh membaca kamera termasuk galerinya, atau pakai drawing yang menu samping kiri tab, atau yang conference itu menu yang lebih kompleks yang sudah ada. Nah, nanti kita pilih yang blank aja, yang kosongan, biar nanti kita mulai dari yang paling kosong gitu ya. Berarti nanti silakan pakai cara yang kedua, ini mungkin lebih enak daripada yang pertama tadi ya. Kalau kita jawab yes, ternyata kita disuruh login GitHub, disuruh authorization dulu baru tergenerate. Tapi kalau di sini ternyata tidak perlu login GitHub, kelihatannya ya, ini belum selesai juga. Oke, misalkan kita pilih blank aja, blank ya, enter. Wah, ini langsung download ya. Kita tunggu dulu ya. Mudah-mudahan nggak lama ini. Itu sudah download, sudah selesai sekitar setengah detik. Nah, karena blank, kalau blank kan nggak ada isinya skripnya, jadi kosongan. Ya. Meskipun nanti sudah ada beberapa paket yang terunduh. Nah, di sini tertulis ada paket kapasitor dimasukkan. Kemudian ada tambahan lagi 76 paket. Kita tunggu. Nah, ini mundur lagi. Nah, ini ketika kita nginstal seperti ini, kalau kita cek folder kita ya, tadi di dokumen, kuliah, Vcom C ya. Nah, nama project yang kita tulis tadi sudah ada di sini. Nah, ini sudah mulai mengunduh ini. Nah, ini kalau kita lihat CMD-nya, nah di situ prosesnya sebenarnya ngunduh yang di folder modul ini. Nah, ini kita tunggu aja sampai selesai. Ini nggak usah diotak-atik. Nunggu selesai dulu ya. Oke. Nah, ini lama enggaknya juga tergantung koneksi. Kalau misalkan di komputernya sudah pernah menginstal, itu lebih cepat karena nanti akan ngambil dari keys yang ada di sistem operasinya ya. Oke, ini lumayan cepat juga. Kita tunggu aja. Kalau nanti koneksinya melambat ya agak lama instalasinya. Kita tunggu. Nah, ini nanti teman-teman prakteknya mungkin bisa lebih lama ya. Ini saya juga di laptop saya ini juga baru pertama kali install ini. Sebelumnya menggunakan yang di PC ya. Oke, perintah yang tadi node install dijalankan lagi ya. Ini mudah-mudahan nggak berhenti lagi ya. Kalau tadi kan saya paksa berhenti ya. Ini kita tunggu dulu. Ada yang kemarin sampai ditinggal pergi kembali kok belum selesai ya. Kita tunggu dulu aja ini. Ini mudah-mudahan nggak berhenti lagi.
Kelihatannya ini berhenti lagi ya. Kita coba paksa Ctrl C lagi lah ya. Mudah-mudahan di tempatnya teman-teman nanti nggak seperti ini. Oke. Oke, sama seperti tadi kita pindah ke folder yang kita buat yang kedua. Kita jalankan Ionic Server. Kalau ini nggak ada masalah berarti ya sebenarnya nggak ada masalah ya. Cuma nggak tahu ini di tempat saya mungkin karena pengaruh permission atau apa. Oke, ini juga sudah berjalan. Kita tunggu. Ya, lagi start servernya dulu. Kita tunggu lagi. Oke, sudah berjalan. Nah, berhasil ya. Ini tinggal kita masuk seperti tadi di menunya Chrome ya, More Tool, Developer Tool, kita ubah ke mode ke mode device ya, udah berubah ya. Nah ini. Oke, sudah selesai nih untuk membuat halaman kosong. Oke, nanti silakan teman-teman dikerjakan, diinstal, dan pastikan sudah bisa tampil seperti ini. Oke, mungkin itu untuk hari ini sebagai pengantarnya, dan mohon maaf sekali lagi saya tidak bisa live secara langsung. Saya biasanya kalau pertemuan pertama itu live secara langsung untuk kenalan ya, tapi saya kira kelas ini sudah berulang kali ketemu saya, jadi langsung aja biar untuk menghemat waktu dan materinya biar selesai sesuai harapan. Oke, terima kasih dari saya dan selamat belajar dan bekerja ngerjakan materi maksudnya, dan sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.